Selamat datang di channel Vin 89 Kajian Islam menuju ridhonya Allah. Apa saja yang dilakukan pada malam Rebo Wakasan? Simak penjelasan dari Ustadzah Halimah Al-Aidrus ini. Semoga bermanfaat. Mau sampaikan sekarang mengenai Rabu terakhir dari bulan Safar. Biasa disebut orang sini sebutnya Rebo Wakasan. Kayak wakas itu akhir gitu. Rebo terakhiran gitu ya. Nah, kalau di kitab-kitab menyebutnya akhir Rabu Safar, akhir Rabu dari bulan Safar. Itu, saudaraku sekalian, orang tuh kebagi jadi dua golongan terhadap urusan Rabu Wakasan ini ya. Ada yang ketakutan banget, jangan keluar rumah kalau hari Rabu, sembunyi aja dalam kamar kalau perlu. Gitu kan, nggak boleh kemana-mana, jangan kemana-mana. Oh, hari Rabu di Rabu terakhir bulan Safar gitu. Nggak perlu begitu juga, nggak perlu begitu juga. Ada juga orang sebaliknya. Wah, ini adalah Rabu terakhir di bulan Safar, mari kita piknik. Hari kita piknik. Banyak tuh orang-orang di beberapa kampung-kampung kalau hari Rabu terakhir di bulan Safar malah pergi ke pantai gitu kan. Kemudian kayak pesta-pesta lah gitu ya. Sedikit sekalian, enggak dua-duanya, bukan begitu caranya. Tapi Rabu terakhir di bulan Safar bukan hari turun bala, bukan ya. Rabu terakhir di bulan Safar sesuai dengan keterangan dari para ulama-ulama kita yang saya dapatkan dari guru-guru saya, baik di Indonesia sini saya belajar dari Kiai Haji Maimun Zubair, saya belajar dari Kiai Haji Ahmad Saidi, dan juga saya belajar dari ulama-ulama Hadramaut, Habib Umar bin Hafid, Habibana Zain bin Smith Madinah, dari ulama-ulama yang lain-lain juga di kota Tarim. Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari ketetapan bala sepanjang tahun. Jadi ketetapannya, penulisan bala-bala sepanjang tahun ini akan turun musibah-musibah, bala-bala sepanjang tahun, itu ketetapannya pada hari Rabu terakhir di bulan Safar itu. Jadi revisiannya bala-bala nih sepanjang tahun nih turunnya hari apa aja, kapan aja, siapa aja yang kena, seberapa banyak turunnya, apa segala macem. Itu ketetapannya ditetapkannya pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Jadi bukan berarti balanya turun hari itu, bukan. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, apa yang mesti kita lakukan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar? Teman-teman saudaraku sekalian, ada 3 hal yang disebutkan sebagai pengangkat bala atau yang mencegah kita dari bala-bala yang turun. 1, sedekah. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bakiru bis sadaqat fa innal bala la yatakhatta riqaba sadaqah." Perbanyaklah sedekah atau bersegeralah bersedekah, sesungguhnya bala tidak bisa turun, tidak bisa mengenai seseorang jika sudah terhalang dengan pundak sedekah. Maksudnya sedekah itu kalau kamu lakukan jadi kayak pagar, apa tuh namanya, pagar orang gitu, kayak jadi pundak-pundaknya orang, nyegah kita dari terkena bala gitu. Gak akan kena tuh kalau kehalangan sama pundaknya sedekah gitu. Ibarat sedekah itu orang gitu ya, dia akan menghalangimu dari segala bala gitu dengan pundak-pundaknya semacam itu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, bakiru bis sadaqah, segeralah keluarkan sedekah. Jadi karena sedekah itu mencegah bala, kapanpun aja kamu lakukan. Hari ini kamu sedekah, kamu mencegah bala yang turun pada hari ini. Dan pada hari Rabu yang kita tahu sebagai hari ketetapannya bala, jangan lewatkan hari itu dari sedekah. Ustazah, sedekahnya berarti harus habis subuh? Enggak harus. Pokoknya di hari Rabu terakhir dari bulan Safar itu. Dan kita tahu masuknya hari adalah dari terbenamnya matahari. Maksudnya berarti Selasa begitu mataharinya terbenam, itu udah masuk hari Rabu.
gitu ya, dari malamnya sampai paginya sampai matahari terbenam hari Rabu terakhir di bulan Safar, itu adalah hari Rabu namanya. Maka sepanjang dari mulai malam sampai ke siangnya itu merupakan Rabu terakhir dari bulan Safar. Jangan sampai terlewat dari sedekah. Itu satu. Ustazah, sedekah itu berupa apa Ustazah? Sedekah itu adalah pemberian yang kamu berikan untuk orang yang memerlukan. Itu namanya sedekah. Kalau kamu memberikan kepada seseorang bukan karena orang tersebut memerlukan, tapi karena kamu sayang sama dia, atau karena prestasi yang telah dia lakukan, atau karena kebaikan yang sudah dia lakukan kepadamu, namanya bukan sedekah, melainkan hadiah. Melainkan hadiah. Jelas ya? Jadi kalau kamu ngasih sama saya, alhamdulillah saya nggak perlu. Saya bukan orang yang memerlukan. Jatuhnya nggak akan sedekah, jatuhnya sama saya. Ustazah nih saya kasih Ustazah sedekah. Enggak. Mohon maaf ya, saya tidak menerima sedekah. Tapi kalau kamu kasih kepada saya, Ustazah nih kemarinan saya ada kelihatan jilbab cantik, hadiah buat Ustazah, misalnya gitu ya, saya kasih buat Ustazah, saya sedekahin buat Ustazah. Enggak, bukan sedekah jatuhnya, melainkan hadiah. Kalau hadiah tuh kita kasih orang tua kita kasih guru kita, itu jatuhnya hadiah. Katanya Nabi Muhammad, tahadau tahabu, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan saling sayang. Baik, jadi yang diperintahkan hadiah atau semua pemberian Ustazah? Enggak, yang diperintahkan yang dianggap menghalangkan seseorang dari bala itu adalah sedekah. Nah, kalau bicara tentang sedekah, sedekah itu apapun aja bagus. Kamu sedekah pakaian, kamu sedekah uang, kamu sedekah apa aja bagus. Tapi banyak diantara para ulama yang mengatakan kalau kamu tujuannya, diantaranya adalah guru saya Ubabah Maryam Al-Haddar, beliau mengatakan kalau kamu tujuannya adalah ngangkat bala Halimah, maka sedekah yang paling bagus adalah sedekah makanan pokok, yaitu beras. Kalau kamu mau sedekahnya itu jadi sedekah yang ini ya, sedekah buat ngangkat bala, itu memang para ulama-ulama, para orang-orang bijak, orang-orang arifin billah mengatakan bahwa sedekah paling bagus buat mengangkat bala adalah sedekah berupa makanan pokok. Sebab itu kan udah pasti menyelamatkan nyawa seseorang gitu ya, dari kelaparan kan begitu. Nah itu jadi teman-teman saya sekalian, itu bagus banget kalau hari Rabu terakhir di bulan Safar itu kamu bersedekah, sebaiknya adalah berupa beras. Mau kamu berikan langsung berupa beras atau kamu titipkan kepada orang, kemudian tolong belikan beras, gitu kan ya, untuk orang-orang yang memerlukan sedekah tersebut gitu. Baik, itu satu. Kemudian yang kedua, sedikit sekalian saya muliakan, yang baik untuk kamu lakukan dalam rangka mengangkat bala. Kata Nabi Muhammad SAW, la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menghalangkan ketetapan yang buruk selain doa. Jadi kalau kamu mau terhalang dari segala bala, maka perbanyaklah untuk berdoa. Doanya apa? Doa apa aja seperti yang tadi saya sampaikan, gitu kan? Doa itu boleh kamu berdoa dengan bahasa kamu sendiri gitu. Minta sama Allah, ya Allah jauhkan saya dari bala, ya Allah yang turun pada hari ini, ya Allah hindarkan saya, ya Allah dari bala dunia, bala akhirat terutamanya, ya Allah hindarkan saya dan seluruh keluarga saya, ya Allah. Doa dengan bahasa kamu. Kalau kamu mau ikut bahasanya para ulama juga boleh. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 7 kali baca ya Allahnya. Allahumma ya kafil bala, ya Allah engkaulah yang dapat menghindarkan seseorang dari bala. Ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama, cegahlah kami dari bala sebelum ia turun dari langitmu, ya Allah.
Pokoknya sebelum dia turun udah dicegah duluan oleh Allah Subhanahu wa taala bala tersebut gitu. Perbanyak baca zikir tersebut, doa tersebut pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Kapan aja sebenarnya bagus baca doa itu, tapi terutamanya pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar ini yang kita mestinya perbanyak. Insya Allah. Coba kita baca lagi ya. 3 kali kita bacanya dengan ya Allahnya 7 kali masing-masingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah biniyati Allah yadfa'anna al-bala ma dhahara minha ma batan zahiran wa batinan bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiganya yang bisa mengangkat bala dari kita adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang tadi doa itu juga sekaligus istighfar ya. Doanya juga salah satunya adalah dengan perbanyak istighfar. Itu juga kita menghalangkan bala. Zikir dan doa yaitu berupa doa dan istighfar. Kemudian yang ketiganya, teman-teman saudara sekalian, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Berada di antara mereka. Para ulama mengatakan selagi ada nama Nabi Muhammad di lisanmu, maka Allah tak akan menurunkan bala kepadamu. Selagi ada Nabi Muhammad di dalam hatimu, maka Allah tak akan menurunkan bala kepadamu. Maka pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, cobain baca maulid, baca sholawat, itu menghalangkan bala dari kita, dan terutamanya mendengar kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, biar hatimu dipenuhi dengan cinta pada Nabi Muhammad sehingga mencegah bala yang turun kepada kita sekalian. Insya Allah.